Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah Bapa, pagi hari ini kembali kita dapat beribadah bersama dan juga merayakan ulang tahun yang pertama gereja kita, GKI Jambi. Untuk itu, marilah kita menundukkan hati kita sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Jemaat sekalian, dengan merendahkan hati kita dan dengan sikap penuh hormat, marilah kita memulai ibadah kita dengan menaikkan nyanyian pembuka dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 28, Mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Jing Pai Chu, Jing Pai Chu Kui Chu Chu, Rong Yao Chun Kui, Yi Song Chang Tong Kui Yesu. Jing Pai Chu, Jing Pai Chen En De Chu, Zhi Kao Bu Chu, Tian Ko Jin Bin, Tu Su Jin Du, Tang Wang Hu, Yin Tang Cao Chu, Yesu De Sinh Minh, Lai Chan Mei, Yesu Chi Tu, Si Rong Yao Chim Hoa. Jing Pai Chu, Jing Pai Chu Kui De Chu, Ta Zhen生命，金的荣耀，万王之王。Kebaktian minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin, amin, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Marilah kita membaca nas pembimbing yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jemaat sekalian, mari kita meneduhkan hati kita. Kita mau mengakui segala dosa perbuatan kita di hadapan Tuhan dan juga memohon pengampunan atas segala dosa kita. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepada Engkau dengan penuh penyesalan dan duka cita karena dosa-dosa kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Karena perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu, karena ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Kami mau mengakui banyak aspek kehidupan kami yang berdosa di hadapan-Mu, ya Bapa. Karena itu, sekali lagi kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Sucikanlah dan tahirkanlah kami dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami tidak lagi mengulangi kesalahan hidup kami, sehingga hidup yang kami jalani ini memperkenankan hati Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengampunan yang telah Engkau sediakan kepada kami. Karena kami telah berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang berbahagia, yang telah diampuni segala kesalahannya, marilah kita menaikkan nyanyian penyesalan kita dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosa, buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Pada pagi hari ini berita anugerah terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pagi ini kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Andi. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 53. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan panunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya.
Selamat pagi Jemaat GKI Jambi yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang telah teruji dengan berbagai zaman dan kondisi, yang kami yakini juga kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam masa pandemi ini, khususnya buat Jemaat GKI Jambi. Kami hari ini merayakan ulang tahun kami yang pertama Tuhan, dan kami mensyukuri untuk semua pemeliharaan Tuhan, dan sembari kami mensyukuri, kami mau belajar firman Tuhan agar kami boleh mengisi perayaan ini dengan satu pemahaman firman Tuhan, satu tanggung jawab yang harus kami kerjakan supaya GKI Jambi ini boleh menjadi gereja seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi hamba-Mu yang berbicara dan juga bagi setiap kami yang mendengarkan. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 24 hingga ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 24 hingga ayat 26. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Nah, Jemaat GKI Jambi yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun GKI Jambi yang pertama. Dan perayaan ulang tahun GKI Jambi ini bersamaan dengan masuknya gereja dalam satu masa yang disebut masa Advent atau masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tema yang akan saya bagikan pada hari ini adalah mati untuk kehidupan. Mati untuk kehidupan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kali kita ulang tahun, kira-kira apa yang kita harapkan? Ya. Kalau anak kecil biasanya kalau mereka merayakan ulang tahun, apa yang mereka harapkan sih? Mungkin mereka mengharapkan ada kado dari orang tuanya, dari teman-temannya. Mereka mengharapkan ada perayaan kecil-kecilan. Mereka mungkin juga mengharapkan ada tiup lilin, ya. Kalau nggak tiup lilin mereka bisa protes. Atau mereka mengharapkan ada kue tart dan lain-lain. Ada juga orang tua yang cukup antusias menyambut ulang tahun anaknya sampai bikin acara di restoran tertentu atau di tempat tertentu, ya, lalu panggil MC-nya, lalu ada acara susunan acaranya, lalu ada door prize-nya dan seterusnya, ya. Nah, lalu ketika anak itu beranjak dewasa, misalnya ketika masuk usia remaja, apa yang mereka harapkan ketika mereka ulang tahun? Ya mungkin harapannya kurang lebih sama, ya. Tetapi mungkin mereka juga mengharapkan ada perayaan lebih istimewa. Mereka mungkin mengumpulkan orang-orang, teman-temannya di satu tempat tertentu, misalnya kafe atau hotel atau restoran, ya. Bahkan orang tua ada yang sampai berkata pada saya, perayaan 17 anaknya lebih mewah, ya, daripada pernikahan orang tuanya sendiri, ya. Ini bisa terjadi, ya. Lalu kado-kadonya mungkin bisa mahal-mahal kalau yang cukup kaya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita saat kita sudah beranjak dewasa atau sudah paruh baya? Seperti saya misalnya udah 40-an, ya. Karena saya masuk kategori ini, maka saudara kalau ulang tahun saya tidak banyak berharap, ya. Selain mungkin saya diingat oleh keluarga saya, lalu diucapin selamat, lalu didoakan.
Kalau soal tiup lilin, ya soal kado ulang tahun dan seterusnya, barangkali itu tidak terlalu diharapkan ya. Cukuplah ada keluarga, ada sahabat yang ada di dekat kita, mengingat saya atau mengingat kita, itu sudah cukup ya. Kalaupun lalu bagaimana kalau kita udah usia cialing ya, usia 70, 80 ya, barangkali kita semakin tidak mau macam-macam ya. Yang mau macam-macam biasanya anaknya, cucunya, menantunya dan lain-lain ya. Kalau kakeknya udah usia 80 tahun misalnya, bikin perayaan yang besar-besaran ya. Nah, tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya mencoba membuat kesimpulan ya. Semakin kita dewasa, perayaan ulang tahun kita itu biasanya semakin sederhana. Semakin kita dewasa, kita udah capek dengan berbagai macam hal yang berlebihan ya. Kita ingin sesuatu yang lebih bernilai dan berisi. Ya, bernilai dan berisi. GKI Jambi usia baru 1 tahun. Namun saya kira 1 tahunnya gereja ini nggak sama dengan 1 tahunnya usia seseorang. Karena kita juga tahu perkembangan gereja ini tidak singkat. Sejak tahun 2000-an atau mungkin malah sebelumnya. Ini kandungan ini sudah ada ya, janinnya sudah ada dan prosesnya sudah kurang lebih 20 tahun ya. Untuk kemudian bisa akhirnya menjadi dewasa pada tahun yang lalu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, artinya tingkat kematangan yang diharapkan oleh GKI Jambi tentu bukan tingkat kematangan baby lagi, anak-anak kecil ya, tetapi harusnya sudah lebih di atasnya. Nah, itulah sebabnya saya mendorong kita Jemaat GKI Jambi, mari kita memikirkan satu tema yang penting untuk kedewasaan kita, yakni mati untuk kehidupan, mati untuk memberikan kehidupan. Nah, firman Tuhan mengatakan sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji dan tanaman gandum adalah biji dan tanaman yang umum ditanam atau dikonsumsi oleh orang-orang di Timur Tengah. Dalam bentuk roti gandum misalnya, makanan pokok mereka. Tetapi berbeda dengan mereka, kita orang Indonesia, kita lebih senang dengan atau lebih akrab dengan makanan pokok yang lain, yaitu nasi. Atau kalau orang China, mie, ya, mie atau nasi. Maka daripada saya capek-capek cari biji gandum, ya, saya cari biji yang lain. Ya. Nah, saudara, di gambar yang saya tunjukkan itu adalah gambar biji sebenarnya. Nah, tapi kalau saya tanya saudara, itu biji apa? Ya, saya yakin saudara sulit untuk menentukan itu biji apa ya, karena bentuknya hanya kayak kerikil ya. Kalau saya pegang mungkin nggak kelihatan ya. Jadi sengaja saya foto dan saya perbesar supaya saudara bisa melihat. Tapi itu kecil sekali, ya kecil sekali. Nah, saudara, itu adalah biji bayam, ya biji bayam. Saya mengambil beberapa biji bayam yang ditumbuhkan secara hidroponik, khususnya oleh istri saya. Nah, lalu kita lanjutkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Ia berkata, sesungguhnya kalau saya adaptasi biji gandum menjadi biji bayam, dikatakan sesungguhnya jikalau biji bayam ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap 1 biji saja. Nah, biji yang tadi saya tunjukkan itu sudah ada di rumah sudah berbulan-bulan lamanya. Dan sebelum kami beli, mungkin di tempat penjual juga sudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun lamanya. Nah, saudara, jika biji bayam ini tetap saya taruh di dalam plastik, apa yang terjadi di tahun depan? Ya, dia tetap 1 biji atau beberapa biji yang kayak kerikil ini. 2 tahun lagi, ya tetap seperti itu. Ya, inilah perkataan Tuhan Yesus. Jika biji bayam ini tidak jatuh ke media tanah, maka dia tetap biji bayam saja. Dia tetap hanya seperti kerikil. Lalu Yesus melanjutkan, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, jika dia mati, maka dia akan menghasilkan banyak buah. Nah, bagaimana cara membunuh, ya tanda kutip, cara membunuh biji bayam ini, saudara? Apakah dipukul dengan batu?
Oh tidak ya. Cara membunuh biji bayam ini cukup kita lemparkan ke media. Ya, misalnya tanah atau media kapas atau media yang lain-lainnya, kita kasih air, kita kasih matahari secukupnya, sinar matahari secukupnya. Dan tidak lama kemudian maka bijinya akan pecah. Ya, pecah dan kemudian tidak lama kemudian dia akan mulai tumbuh. Ya, tumbuh, akhirnya dia menjadi bibit. Ya, kalau sudah jadi bibit, ya sudah ada akar, sudah ada batang dan ada daunnya. Lalu kita pindahkan bibit ini ke media yang lebih besar, lebih luas. Nah, setelah proses semen selesai, maka benih atau bibit yang masih baby ini kita pindahkan supaya dia lebih besar, bisa bertumbuh dengan lebih besar. Nah, setelah makin besar, maka siap dipanen. Ya. Siap dipanen, bisa saudara tumis, ya saudara bisa rebus, saudara bisa campur dengan makan yang lain, bisa bikin pecel dan lain-lain. Ya. Jadi teringat makanan ya saudara, tapi sayang sekali hari ini kita nggak ada makanan ya. Kita mudah-mudahan tahun depan kita bisa merayakan ulang tahun GKI Jambi yang kedua dengan cara yang lebih manusiawi ya saudara, lebih bisa dirayakan secara ragawi. Nah saudaraku, pertanyaan saya adalah setelah menjadi sayur dan siap dipanen, saya mau tanya satu hal, mana bijinya? Di mana bijinya? Bijinya sudah tidak ada ya, sudah tidak ada bijinya. Nah itu sebabkan dia sudah mati. Dan Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Biji bayam yang mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Loh kok bisa? Bukankah biji bayam itu tetap dia punya biji bayam? Ya misalnya seperti itu. Iya saudara, dia tetap biji. Tetapi kalau saya coba hayati perkataan Tuhan Yesus, biji bayam itu sudah kehilangan kehidupannya. Dia mati. Ya, potensi hidupnya, potensi yang harusnya dia bisa bangkitkan untuk menjadi sayur, itu mati. Karena biji ini terlalu mencintai dirinya sendiri. Terlalu menyayangi dirinya sendiri. Tidak mau memecah. Tidak mau membelah. Tidak mau dijatuhkan ke tanah atau ke media. Nah, sama dengan saudara dan saya. Jikalau kita terlalu mencintai nyawa kita, mencintai hidup kita, mengasihi hidup kita, dan kita lupa untuk memecah, lupa untuk membagikan, lupa untuk mengorbankan, menjatuhkan diri kita, ya kita tetap satu orang yang kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya kita sedang mati. Karena barang siapa terlalu mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya Tuhan Yesus berkata, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah saudaraku, biji bayam ini tidak mencintai nyawanya dengan cara dia menjatuhkan dirinya di atas media. Ya. Ia tahu bahwa begitu dia menyentuh media tanam, maka pelan-pelan dia akan kehilangan nyawanya. Tubuhnya akan pecah. Tetapi meskipun dia kehilangan nyawanya, justru yang terjadi adalah dia mendapatkan kehidupan. Atau lebih tepatnya dia membangkitkan kehidupan yang lain. Nah sudah menarik sekali ya, Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan yang sederhana untuk mengajarkan tentang kerohanian kita. Ya, spiritualitas kita. Nah pecahnya biji bayam ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang terpecah. Pada saat kita mengadakan perjamuan kudus on-site ya dulu sebelum pandemi, pendeta yang akan melayankan perjamuan kudus, dia mengangkat roti lalu dia memecahkannya. Nah saudara, ketika roti itu dipecah, kita mengingat tubuh Kristus yang terpecah. Kita juga mengingat biji bayam yang pecah, biji gandum yang pecah. Nah saudara lihat, inilah nilai utama dari kekristenan.
tubuh yang terpecah, tubuh yang kehilangan nyawanya. Kristus sudah tidak hanya berkata-kata, tetapi dia juga bertindak. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi keselamatan dunia. Ia tidak mencintai nyawanya, sehingga dia memeliharanya dan membangkitkan banyak kehidupan. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Nah, saudaraku, mengapa Tuhan Yesus tidak mencintai nyawanya, tetapi malah mengorbankan nyawanya? Sebab dia lebih mencintai saya dan saudara. Di bagian lain Rasul Paulus pernah mengatakan, dia yang kaya rela menjadikan dirinya miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Nah, ini perkataan Paulus ini syarat dengan simbol. Ya, sebenarnya perkataan Paulus ini mau mengatakan dia yang punya segala sesuatu itu dikosongkan, ya, dibuang atau dijatuhkan. Supaya apa? Yang jatuh itu membangkitkan kehidupan. Dan siapa kehidupan itu? Yaitu saudara dan saya. Yang saat ini memperoleh kehidupan di dalam diri Yesus Kristus. Sebab Kristus tahu bahwa kematiannya ini akan membangkitkan kehidupan. Tetapi kalau dia tidak mati, maka tidak ada kehidupan yang dibangkitkan. Itulah sebabnya di bagian lain Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu juga Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya. Itu seperti biji yang menjatuhkan dirinya. Itu seperti roti yang dipecahkan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi jika saat ini saudara sudah memiliki hidup yang kekal dalam Kristus, ingatlah saudara, bahwa kita mendapatkannya setelah sebelumnya terjadi sebuah pengorbanan yang besar-besaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan juga Allah Bapa yang merelakan anaknya untuk mengalami kematian karena kita. Nah, sekarang pertanyaan yang terlontar buat saudara dan saya adalah ini. Apakah saya dan saudara mencintai nyawa kita masing-masing? Atau supaya tidak terlalu berlebihan, pertanyaannya adalah begini. Apakah saya dan saudara mencintai harta kita, uang kita, ya, materi kita, deposito kita, rumah kita? Apakah saudara dan saya mencintai kepintaran kita, mencintai semua waktu yang kita miliki, mencintai semua energi, mencintai tubuh yang kita miliki? Nah, saudara, tentu mencintai semua yang kita miliki ini adalah wajar. Kalau kita enggak mencintai, kita juga kurang yang namanya mengasihi diri sendiri. Tetapi jika cinta kita kepada hal-hal ini melebihi cinta kita kepada Tuhan dan sesama, maka itu seperti biji bayam yang tidak mau jatuh, tidak mau pecah. Memang kita kelihatan tetap, katakanlah tetap kaya, tetap punya kesejahteraan, lalu tetap punya waktu untuk diri sendiri, hidup untuk diri sendiri. Tetapi itu artinya kita enggak membangkitkan kehidupan. Ya, kita kelihatan hidup, tetapi kita enggak hidup sebenarnya kalau melihat perkataan Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, dengan kata lain, ya, cinta kita kalau tidak kita pecahkan untuk Tuhan dan sesama, cinta itu akan menghanguskan hidup kita. Itu seperti senjata makan tuan, ya. Semua potensi itu justru akan mengubur kita. Kecintaan kita akan diri sendiri itu akan mengubur kita. Sama seperti benih yang terlalu mencintai hidupnya sendiri, maka dia akan kehilangan kehidupan. Lalu waktu kita mati, kita melihat ke belakang, lalu kita berpikir apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan dan sesama. Nggak ada. Karena terlalu banyak sibuk kita untuk diri sendiri.
Nah, saudara kasih Tuhan, salah satu kunci utama agar GKI Jambi bertumbuh menjadi jemaat yang sehat dan matang adalah jika hamba Tuhan, majelis dan aktivisnya, dan selanjutnya jemaatnya meneladani Kristus, menjadi diri yang terpecah, mengorbankan diri, memberikan cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Tentu paling awal dimulai dari para pemimpin, para hamba Tuhan dan majelis. Nah, saudaraku, dan kemudian dilanjutkan dengan yang lain. Nah, saudaraku, tidak usah berkecil hati dengan kondisi saat ini atau dengan jemaat yang masih berumur yang kecil ini, gedung gereja juga belum punya dan lain-lain. Saya kira yang paling terpenting hari ini adalah kualitas dari kita, jemaat GKI Jambi. Adakah kita punya kualitas seperti biji bayam yang jatuh dan pecah? Atau kita punya kualitas biji bayam yang terus disimpan di dalam plastik, ya, disimpan terus, dibungkus terus. Ya, itu menggambarkan kita yang hanya mikirin hidup untuk diri sendiri. Nah, mana yang kita pilih, saudara yang kasih Tuhan? Kualitas kerohanian itu yang akan menentukan GKI Jambi ini bertumbuh menjadi gereja yang baik, sehat ataupun tidak. Mari saudara, saya mengajak setiap kita, setiap para pemimpin, hamba Tuhan, majelis dan aktivis serta jemaatnya. Mari kita membagikan sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga dan bernilai untuk Tuhan dan sesama, untuk gereja ini. Sebagian dari kekayaan kita, harta kita, uang kita, kepintaran kita, potensi kita, waktu kita, energi kita. Kalau kita ingin melayani Tuhan dan sesama, itu jangan ada namanya hitung-hitungan, saudara. Nah, saudara, kalau kita kepada Tuhan dan kepada sesama atau kepada gereja, kita hitung-hitungan, maka Tuhan juga akan hitung-hitungan dengan kita. Orang juga akan hitung-hitungan dengan kita. Tapi mari kita belajar untuk memberikan seluruh hidup kita tanpa kita ngitung-ngitungan. Gak usah hitung-hitung untung ruginya. Terus saja memberi. Terus saja memecah. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi orang lain. Berkomitmenlah saudara untuk belajar firman Tuhan. Saya kira ketika kita boleh meluangkan waktu dan energi kita sebagian untuk belajar firman Tuhan, itu juga bagian kita mau mengorbankan diri kita, mau membawa hidup kita lebih berbuah. Dengan kita belajar firman Tuhan, kita akan lebih bisa diperkaya untuk melihat dunia, melihat Tuhan, melihat sesama, dan dibangkitkan untuk lebih memahami bahwa hidup ini bukan hanya soal perut saya atau rumah saya yang makin lama makin besar, atau soal dapur rumah saya. No, hidup ini mesti lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Nah, saudaraku, untuk menutup khotbah saya pada hari ini, saya mengajak kita untuk menyatakan kembali komitmen kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi gereja kita GKI Jambi dengan menyanyikan satu lagu, I Sheng Ai Ni. Seumur hidup kita mengasihi Tuhan. Kiranya lagu ini boleh menolong kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Memang pandemi ini menghalangi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang kita inginkan. Tetapi bukan menjadi alasan komitmen kita melayani Tuhan menjadi surut, menjadi padam. Malah kita mesti beradaptasi dan kita mesti terus bertumbuh. GKI Jambi membutuhkan pengorbanan saya dan saudara. Maukah saya dan saudara menjadi biji bayam yang pecah dan membangkitkan kehidupan bagi orang lain? Tuhan memberkati kita. Amin. 亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，
一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。 Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Berkati Tuhan untuk GKI Jambi, dan supaya berkat-Mu boleh terus tidak terhalang, kiranya kami setiap para pemimpin, hamba Tuhan, majelis, aktivis, boleh sungguh-sungguh melakukan bagian kami. Sehingga berkat Tuhan boleh terus mengalir. Jemaat GKI Jambi ini boleh menjadi jemaat yang semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin bisa menjadi sehat, dewasa, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan GKI Jambi ini. Kiranya kasih Tuhan selalu melimpah buat jemaat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. 舍度心境，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本彼拉多所下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Ayat persembahan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dapat memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening gereja GKI Jambi atau dapat secara langsung menghantarkannya ke gereja GKI Jambi. Mari jemaat sekalian, kita naikkan nyanyian jemaat dari Kidung Puji-Pujian nomor 309. Bapa Sorga, hatiku bersyukur. Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan kami, atas segala berkat Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami, karena begitu besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon Tuhan, tolong kami bukan hanya memberikan persembahan uang, tetapi seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan memasuki nyanyian pengutusan dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 296. Ada pengertian bersama. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Mari jemaat Tuhan, GKI Jambi, kita akan mengakhiri ibadah ulang tahun GKI Jambi ini. Mari kita pergi meninggalkan ibadah kita dan kita memasuki ibadah kita yang sesungguhnya di dalam hidup keluarga kita dan dimanapun Tuhan tempatkan.
dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan kiranya anugerah dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai saudara, memberkati saudara jemaat GKI Jambi, dan menolong saudara untuk terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan sampai Maranatha. Amin. Ibadah selesai, kita akan memasuki perayaan HUT yang pertama GKI Jambi. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau teguh untuk tanggung segala derita dan pasti menangkan seteru dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau mati dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hari ini kita merayakan GKI Jambi yang pertama. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita. Tuhan sudah melembagakan GKI Jambi ini tahun kemarin, dan saat ini kita merayakan bersama di tangan kiri. Meskipun kita merayakan secara virtual, tetapi kita tetap semangat. Kita mau terus melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan, dan mau memajukan GKI Jambi ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita berdiri bersama. Mari kita naikkan doa syukur. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan, memperingati hari ulang tahun gereja kami yang pertama, di mana kami boleh melihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan sepanjang tahun ini untuk gereja kami. Tuhan, kami mengucap syukur bila Tuhan terus menolong gereja ini terus boleh bertumbuh menjadi gereja yang dapat memuliakan nama Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah kota Jambi. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pengurus, setiap jemaat yang ada di tempat ini, kita terus boleh bertumbuh di dalam iman melalui firman Tuhan maupun melalui pembacaan. Setiap harinya mereka boleh bertumbuh. Kami ucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.